Semerbak bau harum mewangi, menggugah selera untuk nikmati. Di berapian sibuk si cantik, menyiapkan hidangan menarik. Lumer, lembut banget. Wangi pandang ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah dengan teliti. Si cantik pun awas Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep kue semprit 3 bahan. Tanpa menggunakan oven, cukup menggunakan teflon ataupun panci, atau wajan juga bisa ya. Dan tanpa telur, tanpa mixer, dan takarannya menggunakan takaran sendok. Jadi kue semprit ini sangat sederhana dan bisa dijual juga karena rasanya sangat enak, gurih, manis, dan cara membuatnya juga sangat simpel. Jadi dapat dijual menjelang lebaran. Bahan-bahannya adalah hanya 3 bahan saja, yaitu 27 sendok makan tepung maizena, atau kalau ditimbang sekitar 250 gram ya. Kemudian 7 sendok makan mentega, atau sekitar 150 gram. Dan 7 sendok makan susu kental manis, atau sekitar 3 saset ukuran kecil. Nah sahabat, jika sahabat menggunakan 2 warna, susu kental manisnya dibagi 2 saja seperti ini ya. Jadi sekitar 3,5 sendok makan dan 3,5 sendok makan masing-masing warna untuk satu resep ini, dan akan menghasilkan sekitar 2,5 toples. Kemudian siapkan cetakan seperti ini ya. Namanya cetakan sepuit atau sepuit kue semprit. Belinya di pasar tradisional atau di toko online dengan harga sekitar Rp8.000 saja. Cara membuatnya: langkah pertama, campurkan mentega dengan separuh dari susu kental manisnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan 2 warna, jadi Wangi Pandan menggunakan yang warna putih terlebih dahulu. Kemudian kocok hingga tercampur rata. Bisa menggunakan garpu seperti ini atau whisker seperti ini. Namun jika sahabat membuatnya dalam bentuk banyak, sebaiknya menggunakan mixer. Namun satu resep ini dapat menghasilkan 2,5 toples ukuran nastar atau toples nastar ya. Nah setelah berwarna pucat seperti ini, tambahkan tepung maizenanya. Jika sahabat menggunakan tepung tapioka juga bisa ya, sama saja. Hanya untuk menghasilkan tekstur dari kue semprit yang lebih renyah, sebaiknya tepung tapiokanya disangrai terlebih dahulu. Kemudian campurkan hingga benar-benar tercampur rata seperti ini. Kemudian campurkan sisa bahannya dan uleni menggunakan tangan agar adonan ini dapat tercampur sempurna, merata secara keseluruhan. Nah sahabat,
pada saat sahabat menguleni adonan ini, jika ternyata adonannya masih terlalu keras, dapat ditambahkan sedikit mentega dan sedikit susu kental manisnya sampai mencapai adonan yang dapat dibentuk atau dapat disemprotkan menggunakan spuitnya. Nah, seperti ini ya sahabat. Teksturnya agak lembek atau tidak terlalu keras. Kemudian di sini Wangi Pandan melanjutkan dengan adonan yang kedua, yaitu yang berwarna coklat. Sama seperti yang pertama, campurkan mentega dengan susu kental manis yang berwarna coklat. Dan kemudian kocok rata hingga tercampur rata dan teksturnya menjadi lembek. Nah, seperti ini ya sahabat. Mudah sekali membuat kue semprit ini dan bahannya juga sangat sederhana. Setelah itu campurkan tepung maizenanya atau tepung tapioka yang telah disangrai. Nah sahabat, menyangrai tepung pada saat kita membuat kue kering akan membuat adonannya atau tekstur dari kue keringnya menjadi lumer dan tahan lama. Jadi jika kita ingin membuatnya dalam jumlah banyak, sebaiknya disangrai terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya sahabat. Uleni kembali menggunakan tangan. Pastikan tangannya telah dicuci dengan bersih terlebih dahulu atau gunakan sarung tangan plastik. Jangan lupa jika adonannya masih terlalu padat, dapat ditambahkan sedikit mentega dan susu kental manisnya hingga mencapai adonan yang bisa dibentuk atau disemprotkan menggunakan spuit. Kemudian jangan lupa olesi saringan dengan sedikit mentega agar adonannya tidak melekat di saringannya. Sedikit saja ya sahabat menteganya agar tidak terlalu berminyak. Kemudian semprotkan adonan. Jika sahabat memberi dua warna, maka beri jarak dan dikira-kira agar adonan yang satu tidak melekat dengan yang lain. Kemudian semprotkan adonan putih menempel di adonan coklat. Pastikan adonan putih agak menindih di bagian samping dari adonan berwarna coklat. Nah, seperti ini ya, pastikan untuk menindihnya agar pada saat matang keduanya tetap melekat. Tips dari Wangi Pandan, pastikan adonan putih menindih adonan coklat. Nah, seperti ini ya. Setelah semuanya kita bentuk, atasnya dapat kita tambahkan dengan choco chips. Namun ini hanya opsional. Jika sahabat tidak menambahkan ini juga tidak apa-apa, karena kue ini sejatinya adalah kue zaman dahulu. Pada zaman dahulu tidak menggunakan choco chips, jadi hanya dua warna seperti ini. Namun lebih cantik jika ditambah dengan choco chips. Nah sahabat, jika sahabat telah bergabung di channel ini, mohon di subscribe ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena ada keterangan dari YouTube, beberapa pemirsa lupa untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, terima kasih banyak sebelumnya. Subscribe itu gratis selama-lamanya. Kemudian lanjutkan dengan memanggang. Panaskan teflon selama kurang lebih 1 menit. Kemudian masukkan saringan ke dalam teflonnya dan jangan lupa ditutup. Gunakan api yang sangat kecil saja dengan ukuran konstan dan tidak berubah selama kurang lebih 40-45 menit. Jika kita menggunakan teflon, maka di bagian penutup bagian dalamnya akan terdapat uap seperti ini. Ini tidak apa-apa ya sahabat, dapat dibalik kemudian dielap dan ditutupkan kembali. Jika sahabat menggunakan tutup yang tidak terbuat dari kaca, sebaiknya dapat dibuka untuk mengecek apakah sudah basah bagian dalamnya.
Nah, seperti ini ya, setelah 45 menit dapat kita balik bagian bawahnya. Jika bagian bawahnya telah berwarna agak kecoklatan, tandanya kue kering ini telah matang. Dapat kita ketuk-ketuk. Jika telah keras, tandanya siap untuk ditiriskan. Nah sahabat, gampang sekali kan membuat kue kering 3 bahan ini atau kue semprit 3 bahan ini. Selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sahabat, sampai jumpa.